baik pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Markombor kita setiap jam 3 sore TVRI Sumatera Utara. Saya Putra Andika Siagian hadir kali ini. Kali ini saya bersama rekan saya yang hampir mirip baju kami nampaknya hari ini. Kayak janjian ya. Iya, betul. Kayak seperti upacara tadi warnanya ya, setiap hari Senin. Siapa dia di sebelah sana ada Zizi ya. Silakan Iya. Zizi. Halo Bang Putra dan juga pemirsa, apa kabar? Senang sekali hari ini saya Zizi bisa menemani Bang Putra di mana lagi kalau bukan di Markombor. Markombor. Dan tentunya tadi sudah, ya karena sudah chattingan duluan ya Bang Putra Iya. untuk janjian punya baju yang sama Ya, yang begitu sama ya. gitu ya. Baik, dan senang sekali ya selain dengan baju yang sama kita akan membahas topik yang luar biasa di mana permasalahan yang satu ini adalah permasalahan yang mungkin belum terselesaikan, apalagi permasalahan yang satu ini adalah menyebabkan berbagai macam isu pemanasan global karena tingkat penggunaan konsumtifnya yang luar biasa banyak ya, yang tidak bisa dihindari lagi, apalagi kalau bukan terkait dengan plastik, limbah plastik. Nah, seperti apakah bagaimana caranya kita untuk bisa menyelamatkan bumi dari pengelolaan limbah sampah plastik ini? Maka dari itu kita sudah menghadirkan narasumber yang bisa menjawab keresahan kita bersama Bang Putra. Kira-kira ada siapa nih Bang Putra? Silahkan. Di sebelah abang ini ada ibu kita, Ibu Insinyur Safridah Siregar. Oh, Assalamualaikum Ibu. Ya, Ibu ini pejabat pemirsa ya, selaku Kabid Pengelolaan Limbah B3 dan Persampahan DLHK Provinsi Sumatera Utara. Jelas lingkungan hidup dan kehutanan Bu ya. Iya. Ya, jadi kita hari ini ngomongin masalah sampah ya. Betul, Di samping Zizi ada siapa? Bapak kita yang ganteng sekali ini. Oke, nah kalau yang satu ini adalah orang yang sudah tidak asing lagi karena memang bukan orang asing ya, warga Indonesia asli ya Pak ya. Iya, betul. Baik, di sini sudah hadir bersama kita yaitu adalah pengamat lingkungan Bapak Jaya Arjuna. Halo Pak Jaya, apa kabar? Alhamdulillah. Makin sehat ya, luar biasa. Saya lihat sesuai dengan namanya. Yang penting bisa hadir. Penting bisa hadir. Betul, Teken udah tadi Pak, udah teken belum? Belum. Orang udah pensiun nggak perlu pensiun, nggak absen perlu. Nggak lagi. boleh lagi ya Pak ya, baik. Nggak perlu luar absen lagi. biasa. Iya, alhamdulillah sehat Pak hari ini kan Pak. Ya, Nah, alhamdulillah. nanti kita tanya-tanya, Bapak jangan marah Pak ya. Iya, iya. Bapak jawab nanti dengan jujur, jangan berbohong. Kalau aku jawab jujur nanti jangan marah juga. Waduh, ini kok agak sulit ya. Tidak sulit nampaknya. Betul sekali. lagi, Baik iya. Bang Putra, kita sudah memperkenalkan narasumber yang pada hari ini sudah berhadir dan tentunya senang sekali ya kita bisa membahas topik menarik ini, yaitu balik lagi saya informasikan terkait selamatkan bumi melalui pengelolaan limbah Betul, itu temanya plastik. hari ini ya. Betul sekali Bang Putra, dan untuk pemirsa di rumah yang mungkin ingin bergabung nih bersama dengan Zizi dan juga Bang Putra bisa ya menghubungi 0811 6100 386. Sekali lagi. 0811 6100 386. Kami akan menunggu pertanyaan dari Anda seputar dengan topik menarik kita pada hari ini. Baik. Iya Bang Putra. Nah, ini kita tanya dulu ibunya dulu lah ya. Iya silakan Nah, Bang kalau Putra. Pak Jaya nanti kita simpan dulu. Iya, Soalnya karena ilmunya bakalan terlalu banyak banyak, ini. bakalan banyak nanti ya kan. Udah ditahan-tahan ya nampaknya ya kan. Betul. Tunggu beduk aja Pak nanti kita. Ke Ibu Safrida dulu kita tanya. Ibu mengenai limbah plastik ini ya kan. Temanya kan kita ini selamatkan bumi dari pengelolaan melalui pengelolaan limbah plastik. Sekarang nih cumananya Bu, bahasa kita ini limbah plastik ini makin terkendali kah atau malah dengan program-program ini malah makin banyak dari dulu sampai sekarang ini lah Bu. Kan udah berapa tahun nih program pemerintah provinsi bagaimana mengelola limbah plastik ini, apakah makin bertambah parah atau sudah mulai terkendali dalam tanda kutip ya, terkendalinya belum tentu selesai. Jadi sampai di mana sudah Bu? Terima kasih. Mungkin kalau mengenai limbah plastik itu namanya berbuat dari bahan plastik dan bermaterial sintetis. Itu penggunaannya kalau di tempat di kita ya di Kota Medan ini semakin banyak yang menggunakan semakin banyak limbah itu karena memang mungkin dia kalau bisa diapakan ke lingkungan dia semakin berbahaya. Betul. Bukan dia dalam istilahnya berbahaya dalam limbah berbahaya dan beracun, cuman dia dalam berbahaya di dalam kandungan sampah itu limbah plastik itu kan ada bahan merkurinya, ada kadmiumnya,
dan bahan yang lain. Di Ya, beberapa jadi provinsi, kalau, kan Po, saya potong sebentar, di beberapa provinsi kebetulan saya sering keliling Indonesia, pamer juga sombong ya. Iya Pak Jaya, jadi beberapa provinsi itu saya pernah ke salah satu minimarketnya, nggak bisa lagi dikasih plastik. Bapak mau pakai bawa sendiri tanpa plastik atau mau pakai itu ada kantungannya kantongan gitu kan. yang bisa Nah, kita kalau di Medan kan Sumatera Utara lah ya pada umumnya kan Bu, masih bebas saya lihat. Nah, walaupun dibuat ditagih sekitar 200 atau 500 bahkan Rp1.000 pun kalau untuk pakai plastik itu masih milih pakai plastik mereka. Nah, itu gimana kebijakan Pemprov sendiri, Bu? itu merupakan salah satu kebijakan untuk meminimalisasi sampah plastik. Sampah plastik itu dengan menggunakan kantongan yang dengan kertas ya, berbentuk kertas. Mungkin di kita belum penggunaannya. Tapi kalau kita biasanya di OPD atau di masyarakat kita buat sosialisasi bahwasanya penggunaan sampah plastik sekali pakai, penggunaan plastik sekali pakai. Seperti pipet itu nggak usah digunakan lagi. Kita kan ada lagi pipet yang kita buat sosialisasi untuk seperti itu. Terus kita memberikan arahan-arahan kepada masyarakat. Edukasi bawa tumbler lah, jangan pakai botol plastik lagi. Okay. Nah, seperti itu. Memang nggak terlampau signifikan ya. Cuman mungkin biar lebih berarti ke budayanya lah ya Bu ya? Iya, kepada masyarakat itu berbudaya bagaimana mengapakan sampah limbah plastik itu. Nah, nanti Ji aja dulu, Abang mau tanya Pak Jaya dulu. Pak Oke, Jaya, baik, ya kan? Bang Putra. Sepertinya Ji banyak nih. antusias sekali ya. Yang mau tanya, saya cuma memanti aja ya Pak Jaya. Pak Jaya, seberapa khawatirnya kah kita dengan limbah plastik ini? Sampai dengan 2023 ini mungkin pengamatan Pak Jaya ya kan dari dulu sampai sekarang ini dengan program-program pemerintah ini sekarang yang sudah berusaha mati-matian lah kita bilangnya kan supaya dari edukasi belum sampai mati kan? belum sampai mati nanti jiun lah dia Pak Jaya. Mari kita pemerintah kita nanti. Nah, apakah sekarang ini sudah terkendali kah oleh pemerintah atau malah makin nggak bisa dikontrol gitu? Menurut Pak Jaya lah dari segi eksperimen sosialnya ya kan. Silakan Pak. Yang penting plastik dipakai ini itu menambah lapangan kerja baru. Karena pemulung yang dulunya di darat, sekarang di Laut Belawan itu ada pemulung. Begitu. Khusus mengambil plastik. Jadi dipakai sampan. Khusus mengambil plastik, itu satu. Tapi sebenarnya kalau sampah plastik ini, yang peduli siapa sebetulnya? Nggak ada. Sampah plastik ini sebenarnya kan sumber energi. Dulu ada pernah di Jawa Timur sana membuat dari plastik bisa dihasilkan bahan bakar katanya. Dia sumber energi. Iya. Kenapa nggak dikumpulkan sekian banyak itu limbah plastik per hari? Ton gitu, kan? Satu hari Medan tuh 2.000 ton kalau nggak salah. Sampahnya. Iya, sampahnya. Ada sekian persen itu plastik. Iya. Nah, kenapa nggak dijadikan bahan bakar untuk penghasil listrik? Kelemahan kita itu nggak ada niat pemerintah daerah untuk menjadikannya. Sementara di luar semua kota besar itu sudah menjadikan sampah sebagai sumber energi. Medan sebetulnya belum. Padahal sampah kita udah cukup. 1.200 ton aja udah cukup. Sekarang kita 2.000 ton. Nah, dikasih tahu kalau nanti ke supermarket nanti akan nggak boleh pakai itu lagi, nggak dikasih lagi mesti bayar. Apa artinya mau orang 500 perak? Bayarnya aja. Nah, itu sekarang masih ada supermarket Medan meminta uang gitu. Kenapa nggak diwajibkan? Anda kalau masuk supermarket bawa kantong sendiri. Iya. Wajib. Mau masuk, mana kantongnya? Kalau nggak ada kantong, nggak boleh masuk. Jangan boleh masuk. Nah itu, kenapa nggak itu dilakukan? Kenapa mengutip 500 perak? Apa artinya 500 perak? Tapi wajibkan semua orang harus membawa kantong dari kain. Kalau zaman dulu kan bawanya dari cutting dulu kan ke pajak iya, itu Tapi dari segi pemerintahan dibuatlah peraturan. Iya, dibuat perdanya. Diwajibkan, wajib masuk supermarket. Ini kadang-kadang ibu-ibu belanja, tambahkan apanya ya kantongnya ya. Begitu lagi. Iya, malah lebih-lebih lagi itu taruh kasih kan, didouble-double kan dia. Double-double kan, iya double-double kan. Kenapa nggak dibuat wajib ke pajak itu pakai tas? Kenapa nggak wajib? Harus dibuat begitu.
Baik. Sekarang bungkus ikan pakai plastik, dulu bungkus ikan pakai daun jati. jati, ya dulu Nah, gitu. Ingat Diji waktu itu? Nggak ingat? Kayaknya belum akhir, makanya belum connect nih. Belum satu hati kita ya, karena belum akhir ya. Belum connect kan itu Ya, dia. oke baik Betul, Pak. betul. Mungkin kita akan komplik dulu Pak. Kenapa tidak diwajibkan gitu tadi ya pemirsa ya. Baik kita dengarkan dulu lagu dari vokalis kita yang sangat cantik jelita nampaknya nih ya. Hai Indri, Indri namanya? Ya, saya Indro ya. Lanjut dengan lagu Glimpse of Youth ya. Ya. Silakan. Baik pemirsa, kembali lagi selamatkan bumi melalui pengolahan limbah sampah plastik. Nah, jadi tadi sudah kita tanya Pak Ibu Syabrida, Pak Jaya ya. Zizi udah mau memberikan pertanyaan nampaknya ini ya. Banyak sekali. Banyak yang sekali saya ya tanyakan ini, Bang dong. Putra. Harus tanya juga dong. Betul, Masa betul. sendiri aja pengen nanya. Iya, rencana Honornya gitu cemana? sih. Rencana gitu, tapi kan honornya bagi dua. Iya, gitu nggak kan. mungkin. Kayak bercanda ya. Silakan, Cici. Iya, baik terima kasih Bang Putra. Nah, terkait dengan permasalahan sampah ini kan memang kita sama-sama tahu bahwa sampah plastik ini susah sekali untuk terurai, Iya, bahkan butuh betul. beratus tahun untuk penguraiannya. Lantas gimana nih dengan perilaku konsumtif yang memang sudah terbiasa ada di kalangan masyarakat? Sebenarnya bagaimana nih Pak Jaya untuk menanggapi hal ini? Ya sebetulnya kalau terbiasanya bagaimana masyarakat? Sehebat-hebatnya masyarakat Sumatera Utara, ya dalam tempo 15 menit atau 45 menit kita bisa rubah itu perilakunya. Bagaimana caranya kira-kira Pak? Suruh dia berangkat dari sini pergi ke Singapura, sampai Singapura berubah itu. Yang tukang buang sampah, yang segala macam, sampai Singapura ketakutan itu. Nah itu dia. Ya. Artinya peraturan. Iya. Peraturan, buat peraturan, jalankan peraturan, kasih tahu. Peraturannya begini, hati-hati kalian kalau kalian melakukan melanggar peraturan kalian akan didenda. Oh. Kan tempo 45 menit kan? Iya. Medan naik pesawat, Betul. sampai Singapura, berubah perilakunya. Enggak ada yang enggak. Tapi tengoklah kamera tilang di mana-mana gini nih orang tuh Pak Jaya, ya kan di depan. Makin senang ya, makin jadi ajang manfaat ya. Iya, manfaat untuk untuk selfie. selfie kan ya lah. Iya, Budaya Pak. Pak Jaya. Iya, ya, itu budaya. Masalahnya masalah Perilaku. peraturan. Perilaku ya. Peraturan masalahnya. Coba kalau peraturan itu dibuat macam Singapura, semua akan ikut. Tapi peraturan dibuat oleh pemerintah, diikuti oleh peraturan itu bisa dijalankan, diikuti oleh proses pengawasan yang benar, Yes. ada hukum yang benar. Kita sekarang apa hukum kita yang bisa kita anggap begitu soal lingkungan ini? Nggak ada. Ini masalahnya di situ, orang nggak percaya, alah ete aja ini itu yang jadi masalah. Bagaimana kita bisa membuat apa namanya ya, tingkat disiplin bangsa kita, rakyat kita ini. Kenapa orang Singapura bisa? Kenapa Singapura bisa? Itu Singapura, Malaysia bukan orang hebat kali di dunia dalam rangka kebersihan lingkungan. Enggak. Kita nomor satu memang untuk daerah Indonesia ini kita nomor satu terjorok, terkotor. Oke. luar Ada biasa prestasi Iya, ya Pak ya. ada plus minimal ada lah nomor satu. Prestasi. Nomor lah. satu Iya. walaupun ya Iya. apapun itulah ya Pak. Tapi Singapura itu bukan nomor satu di dunia. Masih ada daerah-daerah Eropa sana yang ya kota sebagai kota yang layak huni. Kalau sampahnya banyak, itu kota nggak layak huni. Kita itu dinyatakan sebagai kota sangat tidak layak huni di Indonesia. Nah, dalam pikiran kita yang bersih itu kok nggak ada. Bagaimana orang diberitahu harus bersih, harus begini. Orang nggak pernah dibayangkannya, Iya. nggak pernah dialaminya. Kok orang Singapura jelas, ini daerah ini harus bersih. Kalau buang sampah, tangkap. Iya. Coba kita. Nah, itu buang sampah nggak apa-apa kok katanya. Nah, itu jadi Itu masalah. masih sampah yang itu, belum lagi sampah satu lagi. Apa yang sama ini. masyarakat? Iya. Langsung tahu saya arah kemana memang. Langsung Itu iya dia. dia bilang ya kan. Iya, iya. Iya Pak Jaya. Jadi begitu Pak Jaya, jadi budaya tadi itu ya harus ditegaskan Kenapa ya. Singapura bisa? Iya, betul. Tentu tanda tanya juga ya Pak Jaya. Dekat, ya. bukan jauh kali. Dekat. Berapa banyak orang Medan yang pernah ke Singapura? Nggak berani orang tuh buang sampah sana ya kan. Nggak berani. Insecure ya. Nggak ada peraturannya Ada Bu ya. tiga. Dari Iya, sini iya, buang iya, sampah Pak. di sana nggak berani, balik kemari buang lagi. Oh, banyak buang lagi. Karena ada habit ya Pak di dalamnya seperti itu ya Pak ya. Bukan hanya habit. Iya. Dari luar ada yang mengawasi atau enggak? Oke, Oke. betul. Kita ini menganggap apa namanya ya, pertanggungjawaban kita itu kepada hukum Oke. yang tidak dijalankan. Baik. Sementara orang lain menganggap pertanggungjawabannya ini itu ke atas.
berulang langsung. Tuhan yang Maha Kuasa. Itu Allah perbedaannya. SWT. Kalau aku berbuat yang merusak lingkungan, maka aku termasuk orang yang tidak baik. Orang perusak lingkungan itu masuk neraka. Itu dalam hukum Islam kan itu dia. Perusak lingkungan masuk neraka. Kita kan nggak percaya itu. Makanya kapan kita bisa peraturan kita baik? Di dunia sudah diajarkan. Semua kota besar di dunia menjadikan sampah sebagai bahan baku untuk menghasilkan listrik. Satu listrik itu 1 kWh 7,5 sen dolar. Guangzhou. Semua sampah itu cuma dipilih yang bisa dibakar, nggak bisa dibakar. Kita tuh membuat sampah, pilihan sampah tuh banyak. Ya, Ini sampah organik, ini, sampah ini, organik, sampai 56. 56 apa namanya? Kategori ya Pak ya? Iya, ada Tong tong sampah. sampah kan. Oh, 6 sampah. Habis itu masuk truk, itu juga tumbang semua ke sana. Balik lagi ke Itu namanya main-main. Tapi disatukan di truk itu ya. Iya, kan namanya main-main. Orang lain tidak melakukan begitu. Nah, kapan kita bisa baik? Jadikanlah sampah itu tiru orang lain. Dulu pernah kemari, orang Korea pernah nawarkan, orang Jepang pernah nawarkan kemari, menjadikan sampah sebagai listrik, bahan bakar listrik. Kita cukup, kita punya 1.200 ton itu cukup. Kita punya sekarang 2.000. Kenapa nggak berusaha untuk ke sana? TPA aja kita nggak punya. TPA ini nyata kalau kita udah punya TPA segala macam. Padahal TPA itu harus diatur sedemikian rupa, yang paling berbahaya itu kan CH4-nya. Pemanasan global kan di situ. Iya. Sekarang TPA kita memenuhi syarat nggak? Di dekat rumah saya kebetulan itu Pak. Nah, di Marelan kan? Terjunnya. Iya. Itu pergi kita ke Benamo Bintang. Saya udah mengunjungi hampir semua kota-kota, kota kecil, sedang, dan kota metropolitan. Melihat bagaimana penanganan sampah. Itu main-main aja kok. Main-main aja. Mari kita buktikan. Saya punya fotonya semua. Kita buktikan Medan bagaimana penanganan sampahnya, Tebing bagaimana, Tanjung Balai bagaimana, Prapat bagaimana, Pangururan bagaimana. Kita tahu penanganan sampah itu. Cuman ya udahlah, simpannya pengetahuan dari sini. Ribut penawang nggak ada gunanya kan? Ribut cari musuh. Sampah juga nggak hilang, nggak bersih kan? Itu aja masalahnya. Naji, kita ke program pemerintah dulu. Kira-kira ada program apa nih yang diberikan pemerintah Bu terkait dengan mungkin pola hidup ataupun perilaku dari masyarakat untuk meningkatkan kesadaran terkait dengan sampah khususnya plastik ini Bu? Silahkan. Silakan Bu. Ya, terima kasih. Mungkin kalau kami dari pemerintah sudah membuat surat edaran itu yang mengenai diet sampah plastik sekali pakai. Ya, namanya saya. Ini edarannya untuk Surat kepala daerah. kepala daerah kepada masyarakat. Kepala daerah nanti kan dia ke masyarakat ya kan. Terus kita menyuruhkan kepada masyarakat itu untuk pemakaian sekali pakai, pemakaian plastik, penggunaan kantong plastik sekali pakai. Kemudian kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwasanya sampah plastik itu bisa kita menjadikan kita jual ke bank-bank sampah unit, itu bisa kita untuk nggak gini, kita berikan kepada bank sampah, nanti mereka dapat per kilonya gitu. nilainya Gitu, Pak, ya? iya, dipilah-pilah mana sampah plastik ya? dijadikan uang. Itu juga nanti kita dari unit dari bank sampah kami dan bank sampah induk nanti berikan kepada perusahaan yang mengolah sampah itu. Iya, di Medan lebih unik lagi, bukan sampahnya yang apa tuh? tempat sampahnya di Iya. Jadi sekarang ada juga yang perusahaan itu membuat limbah-limbah plastik itu menjadi bahan-bahan yang sudah mulai ada ya Bu? Udah, ya dia bisa jadi dia blok plastiknya untuk pengganti balok kayu, untuk meja, untuk kursi, papan, itu lampu-lampu taman, kan ada lampu taman yang itu yang apa itu dari plastik itu sudah bisa mereka buat. Dari limbah sih. Dari limbah plastik. Tapi mungkin belum sampai menjual sampai keluar, masih sebatas percobaan dulu nanti kan. Kita udah lihat juga di daerah Belawan. Oh, sudah ada. Iya. Untuk parkiran kan ada dia untuk tempat yang
plastik apa itu ya itu udah ada itu dari limbah plastik. Separator atau Iya, yang yang di di tengah-tengah jalan itu. Iya. Oke, baik. Gitu. Ya, nah terkait dengan hal ini, mungkin saya kembali ke Pak Jaya kembali nih. Pak Jaya sebenarnya apakah ada penanganan lain yang mungkin tadi dari Provinsi Sumatera Utara sudah ada upaya. Lantas apalagi nih Pak, mungkin yang bisa dilakukan oleh masyarakat sendiri nih terkait dengan penanganan limbah plastik ini di rumah mungkin paling terkecilnya lingkungannya Pak? Ya sebenarnya limbah plastik ini masih ada manfaat. Saya dulu tahun 2001 pernah membuat limbah plastik itu bisa jadi tegel, bisa jadi bisa jadi tegel untuk dari Plafon. itu di atas juga bisa untuk apa? pagar-pagar juga Ini bisa. apa namanya? Kalau Atap ya, mau atap. Atap. kita bisa juga menggunakan untuk road divider itu pembagi jalan bisa udah pernah saya buat 2001 terus saya buat Separator kerjasama. itu ya, pembagi jalan Iya, itu ya. karena itu satu itu paling tidak satu biji Berapa aja itu kilo? itu berapa kilo yang habis sampah itu sampah plastik. Berat itu, Ji? Plastik. Iya. Nah, itu saya udah buat tahun 2001. Tapi kita ajukan pemerintah ini kan nggak usah lah apa-apa. Kita lihat berapa banyak penelitian perguruan tinggi yang mesti dipakai. Kita buat penelitian, nggak sepakai itu. Jadi penelitian itu hanya untuk cari pangkat, naik pangkat. Bukan penelitian dipakai untuk memberi manfaat kepada masyarakat. Itulah kelemahan kita. Orang pemerintah, berapa banyak orang pemerintah yang tahu pembangunan itu harus didukung oleh penelitian. Penelitian bermanfaat itu harusnya oleh perguruan tinggi. Nah sekarang ada BRIN. BRIN. Nah, apa kerja BRIN coba? Apa kerja BRIN? Apa yang sudah dihasilkan oleh BRIN? Nggak ada, cuma nengok ada meteor lewat, itu meteor. Cuma itu yang saya dengar hasil BRIN. Yang terbaru ya. Nah, padahal itu puluhan orang, ratusan orang, ribuan orang yang kerja di situ. Apa kebutuhan Indonesia Hanya sebetulnya? untuk Apa menonton kebutuhan saja. Medan sebetulnya? Apa kebutuhan kota besar? Ada nggak dipikirkan itu? Sampah. Saya udah teliti kemarin ini. Yang paling berat di kota Medan ini adalah ada 1.500 lebih titik banjir di Medan. Iya, ini juga nih. Salah satu penyumbangnya adalah plastik juga ya Pak ya? Nah, Plastik, iya. juga. Plastik itu bukan plastik besar. Kalau plastik besar itu bisa diambil masuk ke bank sampah. Bank sampah ini kan saingannya Guni Botot nih. Iya, Guni betul, Botot. betul, Pak. Nama kerennya bank sampah. Iya. Nama kerennya bank sampah, baru Iya. bototnya dia. Guni Botot. Nah, itu kita udah buat macam gitu. Kita udah pelajari kerjaan Guni Botot. Dan kalau memang mau plastik-plastik itu bisa dikumpulkan semua. Tapi pemerintah sendiri tidak berusaha. Oke lah tadi Bu Saprida bilang ini bisa buat ini, bisa buat ini. Jadi duit enggak? Problemnya kalau bisa dibuat, siapa yang mau beli? Kemana dijual? Kalau tahu siapa yang beli, kemana dijual, orang akan mau bekerja di situ. Betul. Tapi kalau cuma capek-capek membuat, nggak ada yang beli, nah itu problem bagi kita. Jadi penyelesaiannya, ya itulah kerjaan tadi BRIN tadi itu. Apa yang bisa dikerjakan, apa yang bisa jadi duit, kemana dijual, bagaimana yang dikerjakan ini bisa menghasilkan duit. Apa ada nggak? Berapa persen yang di BRIN sejak diganti oleh ketuanya yang baru, yang profesor, 2 profesornya kalau nggak salah, ada 8 gelar doktornya. Hasilnya apa? Pertanyaannya kan cuma itu, nggak ada. Hasil perguruan tinggi hampir semua nggak ada yang bisa dimanfaatkan. Pak, nanti Pak Jaya akan kita ajukan sebagai anggota BRIN. Oh enggak lah, enggak, rugi. Rugi Pak Jaya. Kenapa ya? Tinggal nama jelek aja kan. Iya, benar udah jelek Pak. Iya. Oke, baik Pak, luar biasa dan pastinya kita juga pengen tahu nih kira-kira perdanya ada nggak sih Iya, Bu. dari pemerintah nih untuk penegakan? Tadi kan juga kita sudah bahas dengan Pak Jaya bahwa memang perda ini sepertinya dibutuhkan sekali ya. Gimana nih Iya, Bu. dari Perda pemerintah atau provinsi? masih ada sebatas himbauan ini kan nggak terlalu ini. Kalau untuk perda kita dari provinsi mungkin itu di kabupaten kota ya. Masing-masing kabupaten kota sudah membuat perda untuk retribusi, tapi memang bukan sampah plastik, dia memang sampah keseluruhan. Dia sampah organik dan anorganik. Mungkin di kabupaten kota ada. Jadi kita sekarang membuat lagi dalam pembuatan dan perda dari provinsi mengenai persampahan, itu mengenai restribusi, termasuk di dalamnya restribusi sampah. Nah, lagi digodok lah ini di Sampah dewan. lampu jalan tuh. Iya.
dikutip ya Pak Jaya kan. Terus Jalan ya, supaya nggak kena begal katanya kan. Oke, baik kita komplit Iya, lagi Pak baik. Jaya ya kan. Mudah-mudahan nanti di segmen ketiga akan kita kupas lagi. Pastinya, Ya, sabar Pak Pak Jaya ya. Ya, ya. Diminum dulu Pak. Udah habis pula ya. Udah habis bisa. Baik. Nah, oke, kita kembali lagi akan mendengarkan iringan lagu dari Indri nih di antara kalian. Oke, silakan. Baik, kembali lagi pemirsa Merkombur dengan tema Selamatkan Bumi melalui pengelolaan limbah. Limbah ini kalau nggak salah dulu pernah jadi magician ya. Oh gitu ya, itu- yang sempat viral juga Iya. yang kebakar ya Bang ya. Itu limbat ya bukan? Beda ya, tapi kita nyambung ya. Kita nyambung, kali ini nyambung ya. Tanya Iya. lagi Ji, apalagi nih kira-kira program-program pemerintah nih ya kan? Wah, ini Mungkin memang yang harus akan datang. diulik Bang Putra. Ya, Terkait dengan program pemerintah itu kan banyak sekali. Tapi sebelum kita nanya ke program-program lainnya, mungkin saya mau bertanya kepada Pak Jaya kembali nih. Terkait tadi Pak Jaya bilang bahwa ternyata pengelolaan, banyak sekali pengelolaan limbah plastik ini yang bisa bermanfaat. Iya. Tadi salah satunya adalah mungkin bahan bakar listrik atau sumber-sumber energi lainnya yang Yes. memang menghasilkan lapangan pekerjaan. Lantas kenapa nih Pak? Mungkin apa sih sebenarnya yang kurang diminati oleh pemerintah kita atau mungkin masyarakat kita terkait hal itu Pak? Sebenarnya kalau rakyat kita itu patuh dengan program pemerintah. Coba aja dinyatakan jangan gunakan plastik. Tapi nggak boleh pakai plastik, nggak boleh pakai plastik. Cuman gitu kan. Cuma Tapi secara lisan saja tidak. berhentikan. Tutup semua pabrik plastik, berani nggak? Oh, janganlah. Banyak lapangan kerja tadi. Ujungnya kan ke sana. Iyalah. Setoran nggak masuk kan? Iya. Nah, itu masalahnya. Mas, gajinya nggak ada. Kalau gaji nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ya. Kalau gaji karyawan kan kecil, UMR berapa cuma? Wih. Siap, siap. Itu masalahnya. Stop semua plastik. Wajibkan menggunakan Kresek, tas, apa ya? tas Tas-tas yang ya. yang bisa berkali-kali kertas, pakai. yang dari kain, Bag bisa ya, dari ya. kain. Dari ya, rotan dari zaman dulu kain. orang buat dari rotan kan, Iya, dulu. dari anyaman, dari segala macam. Itu sekarang masih bisa dipakai kok, masih bisa digunakan, Nggak rusak ya. nggak rusak. Nah, kenapa Boleh nggak juga dari dipakai? plastik, cuman jangan sekali pakai. Jangan sekali Kita pakai. ada yang dia plastik yang agak tebal yang kita buat Bisa. itu untuk Iya. kantongan aja kan, tapi berapa tahun bisa terpakai. Keranjang itu. Jangan Iya. plastik kresek yang sekali pakai, itu yang tinggal membuang saja kan, gitu kan. Iya. Jadi ibu-ibu sekarang kan malu bawa keranjang pergi supermarket, Iya. udah bawa keranjang yang dalam dompet. Karena ada harganya dalam dompet tuh nggak besar, Iya, iya. kecil kali memang. Rp2.60 kalau nggak salah di Malaysia. Tapi Itu begitu dibuka langsung besar. Langsung Bisa, panjang Bisa. ya. Yang kayak kita apa ya, kayak kelambu ya, Pak. Kelambu itu kan bisa kita buat, kita bentuk itu kayak Dilipat-lipat ya, Bu, bentuk ya, ya, kecil-kecil. bisa dilipat ya, lebih apa dia, lebih kecil dia. Kecil ya. Oh, Dia iya. enak bawanya ya kan. Nggak repot ya. nggak malu Atau- membawanya. Atau tas parasut yang agak tipis itu kan, itu bisa kita lipat-lipat. Kita sering itu kasihkan ke masyarakat Belanja, bahwasanya, ya. inilah dia pengganti sampah, pengganti tas plastik Emak itu. dulu Pak Jaya belanja itu cukup 50.000 cukup dia Ya. untuk seminggu makan. Kalau sekarang katanya nggak cukup. Ya. Kenapa Bu nggak cukup? Udah ada CCTV katanya. Ya, itulah dia. Kan sekarang kita nggak ngasih orang masuk bisa pakai CCTV. Tapi awasi, Anda punya itu nggak? Iya, Kan, langsung minta ya. nah, tunjukkan, ini aku punya, oke Ya, saya masuk, punya silakan. ini. Atau kalau dia beli minum-minuman saya pegang aja kan gitu ya kan, nggak usah pakai kantong plastik gitu. Ya. Saya pegang gitu ya kan. Enggak. Kalau besar nggak bisa Ya, dipegang. enggak Tapi- kalau sedikit-sedikit aja Pak. Ya, Tas. tapi kalau tas itu yang bisa dilipat kata Ibu seperti tadi bisa dilipat kan, itu murah harganya. Ya di Iya. Malaysia ada pakai itu. Rp2.30 kalau nggak salah, cuman bisa dipakai. Nah, Besok belanja pakai itu lagi. ya Iya, kan? itu lagi, itu ya. lagi. Dan wajib kalau nggak bawa itu nggak usah masuk. Berapa rupanya? Beli dulu, cari. Kalau Anda mau belanja silakan masuk. Kalau nggak bawa itu nggak usah masuk. Ini sampai di dalam, Bu, ini masukkan sekian untuk biaya plastik. Itu artinya tetap gunakan plastik. Jadi kalau mau putus dari hulunya, stop semua masukkan bahan plastik, tutup izin pabrik plastik. Itu dia. Kalau dulu, sampah kami bakar kok. Zaman dulu boleh sampah dibakar. Iya. Karena Sekarang- waktu dibakar sampah itu wangi dia. Iya, betul. Zaman sekarang kalau awak bakar sampah duduk dekat situ, kok nggak pingsan. Iya, betul. Terbakar rumah awak nanti. Bukan baunya itu, Memang. baunya. Jadi macam itu lagi macam apa namanya, rokok. Iya. Merokok, ya aku udah, ini kakekku sampai 100 tahun merokok nggak apa-apa. Zaman dulu rokok memang tembakau yang dicincang.
Zaman sekarang kertas dicincang disiram pakai nikotin. Kan berbeda. Iya. Jadi makanya Kualitinya ya. jadi makanya pendidikan itu berbeda. Beda zaman, beda materinya, beda keputusannya, beda peraturannya. Itu yang tidak dimiliki oleh pemerintah sekarang. Nah, sampah kita kenapa tutup drainase? Karena sampah kecil. Sampah besar nggak mungkin masuk drainase, sampah kecil. Bagaimana penanganannya? Sampah kecil dari mana? Cari dulu. Oh, dari sini. Stop itu. Jangan bawa minuman dari rumah, kotak minuman dari rumah. Bawa semua dari rumah, box itu dari rumah. Kalau mau, tapi mau nggak pemerintah? Kan pemerintah nggak berusaha ke sana. Kenapa? Kalau programnya dijalankan, nanti nggak ada uang masuk. Ke depan apa Bu? Ya program pemerintah mungkin yang untuk tahun depan atau ke depan inilah Ya, tentang limbah mungkin, plastik ini. kita akan merubah perilaku masyarakat itu dalam membuang khususnya sampah plastik ya. Bagaimana mereka bisa memilah-milah sampah organik dengan sampah plastik dan memberikan kepada ke botol atau ke bank sampah. Bank sampah. Nah, kita pun sudah bekerja sama dengan IPI, Ikatan Pemulung Indonesia. Oh, ada kita Ada bekerja sama organisasinya dengan ya? untuk Luar biasa. Ikatan Pemulung Ketua itu Sekjen Bendara ya. untuk mengenai sampah-sampah yang terpilah-pilah. Jadi kita bisa sampah kertas, dari plastik, dari tembaga, dari apa sudah bisa kita mana ada nilai jualnya Iya, semua. memang ya. Mereka bisa Jadi sebenarnya kalau kita mengelola sampah plastik ini bisa dari rumah tangga dulu awalnya. Iya. Ke ibu-ibu lah ya, paling ibu-ibu yang paling utama yang mereka kita sosialisasi bahwasanya sampah itu bisa menghasilkan Iya, uang. Apakah sudah berjalan di seluruh Sumatera Utara, Bu, terkait program ini? Insya Allah kami sudah mulai dengan adanya surat edaran bahwasanya kita buat sekali pakai diet sampah supaya masyarakat itu tahu. Kita juga bersedia kok. Kita ada buka bank sampah di DLHK itu menyediakan bahwasanya narasumber untuk edukasi mengenai pengelolaan sampah. Wah, mantap nih narasumber. Baik Bu, mungkin kita ada di akhir acara ini pemirsa ya. Kita berikan kesempatan lah untuk Pak Jaya dan Ibu Sabrida memberikan himbauan lah ya kan Ci, sekaligus closing statementnya Pak. Ya mungkin ini himbauan ini biar didengar sama pemirsa TVRI Sumatera Utara yang sedang menonton kita nih Pak, live ini. Silakan mungkin dimulai dari Pak Jaya, nanti disusul oleh Ibu Sabrida. Silakan Pak. Ya sampah ini kan merupakan bagian yang nggak kita pakai, tapi sebagian masih bisa dipakai. Kan ada istilahnya daur ulang, pakai ulang, kan ada begitu. Nah sekarang pemerintah itu membuat peraturan itu, kalau membuat peraturan pertama itu peraturan itu layak dijalankan, bisa dijalankan. Yang kedua, yang mengawasi peraturan itu tahu. Yang ketiga ada sanksi hukum. Itu kalau untuk sebuah peraturan. Nah sekarang untuk sampah ini, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah yang betul-betul dimengerti orang. Yang betul-betul orang tahu, oh kalau aku memanfaatkan, ya macam Singapura itu lah paling jelas. Tapi bisa nggak kita menjalankan peraturan itu? Kan nggak mungkin. Karena peraturan kita nggak semua tepat. Udah, pemerintah daerah Sumatera Utara sudah menyatakan dilarang membuang sampah, membakar sampah. Kan sudah ada aturannya. Sekarang bisa nggak dilarang? Ya, kadang-kadang payah kita. Jadi harus diingat, kita itu menganggap, ini hasil survei menyatakan bahwasanya yang disebut pemanasan global, orang kita nggak menganggap itu penting. Itu masalah. Padahal sampah ini sangat terkait dengan pemanasan global. Ya, betul. Belum lagi bayangkan kalau semua ini plastik, ditimpa organik, tutup lagi dengan plastik di bawah nih. Kalau terjadi penguraian kan ada CH4. Betul. Pas ada apa-apa, meledak. Udah Wah, berapa kali itu tempat kejadian meledak? berapa kali Iya. kejadian? Ada di Jawa. Di TPA. Jawa ada TPA. 160 orang yang meninggal. Baik Pak Jaya. Nah, jadi ada gunung sampah, gunung organik yang mengurai, yang kebetulan CH4-nya terkurung di dalam. Iya. Kapan kena, meledak. Kapan pemerintah memikirkan itu? Nggak ada. Buktinya sekarang TPA-TPA yang ada, nangani nggak? Iya, siap. Jadi ada kemarin saya cerita soal TPA, tempat pembuangan akhir, sama tempat pemrosesan akhir. Dulu namanya tempat pembuangan akhir, tapi sekarang dikerenkan jadi tempat pemrosesan akhir, Bu ya. Iya. Sama aja kalau sampahnya datang pakai truk dibuang, itu pembuangan akhir. Baik. Kecuali diproses, sanitary landfill bisa ngorek. Iya. Tapi nggak lagi orang pakai sanitary landfill dunia.
dunia udah pakai menggunakan sampah untuk bahan bakar listrik. Baik Pak, mungkin imbauan dari Ibu kepada pemirsa di rumah. Silakan Ibu. Terima kasih. Mungkin kita memilah sampah plastik ini dari rumah tangga, dan plastik ini bisa menjadi duit, cuan namanya, cuan. Kita pilah, kita berikan kepada botot ataupun bank sampah. Bank sampah di tempat kita pun bisa, di tempat yang lain bank sampah unit yang lain. Mungkin hanya itu untuk kan, dan merubah perilaku budaya masyarakat, bahwasanya sampah itu dianggap sepele, dibuanglah di padahal sebenarnya kan sampah itu kalau kita kumpulkan kita menghasilkan cuan. Ya, terima kasih Bu, ya makasih Pak Jaya ya. Kita sudah di akhir ya Bu ya, terima kasih. Mungkin kita tutup dulu Zizi ya. Baik pemirsa, demikian lamar kompor kita pada sore hari ini. Selamatkan bumi melalui pengelolaan limbah plastik. Mudah-mudahan nggak banyak ya yang mengeluarkan sampah plastik lagi. Nah, sebelum terakhir ini mungkin kami akan menyampaikan lagu Japin Melayu ya Indri ya. Indri tinggal di mana Indri? Ya. Tinggal di mana? Di Tanjung Morawa, Pak. Udah lama? Udah lama cantiknya. Aduh. Gitu. Aduh. Baik, saya Putra Andika Siagian bersama rekan saya Zizi. Dan saya Ziwa Zahrani, suami undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.